Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Tri Anissa S dengan NIM 15142114 kelas 2D PGSD. Pada kesempatan kali ini saya akan memenuhi tugas dari Ibu Dr. Asni Ilham SPD MSc, yaitu UTS Psikologi Pendidikan. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, mengapa mata kuliah Psikologi Pendidikan sangatlah penting untuk mahasiswa? Karena menurut saya sendiri, manfaat dari mata kuliah Psikologi Pendidikan untuk mahasiswa, terutama calon guru SD, sangatlah bermanfaat. Mengapa? Karena calon guru nantinya akan berhadapan langsung dengan banyaknya siswa-siswa atau peserta didik. Dan peserta didik juga bukan hanya memiliki satu kepribadian saja, tapi berbagai macam kepribadian. Maka dari itu, dengan belajar psikologi pendidikan, mahasiswa nantinya yang menjadi guru dapat mengetahui atau membedakan macam-macam dari kepribadian peserta didik. Karena jika guru dapat membedakan kepribadian dari peserta didik, guru dapat mengatasi masalah yang muncul di kalangan siswa dan dapat memahami gejala yang ditimbulkan siswa dalam proses belajar mengajar agar mencapai tujuan pendidikan yang baik. Baiklah, menurut saya implikasi teori yang pertama adalah teori behavioristik, yaitu pembelajaran merupakan pengetahuan dari guru yang diberikan kepada siswa. Pembelajaran mengikuti kurikulum dengan cara yang ketat dan lebih menekankan keterampilan dengan mengungkapkan kembali apa yang dipelajari. Pembelajaran dengan teori behavioristik memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Baiklah, yang kedua adalah implikasi teori kognitif. Dalam kegiatan pembelajaran, teori kognitif menekankan pada proses perkembangan peserta didik. Meskipun proses perkembangan peserta didik mengikuti urutan-urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses perkembangan itu berbeda. Perlu disadari bahwa penalaran bukanlah sesuatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Yang ketiga adalah implikasi humanistik. Implikasi humanistik adalah agak sulit untuk diterapkan ke hal yang lebih praktis. Akan tetapi karena sifatnya yang ideal, yaitu memanusiakan manusia, maka teori humanistik mampu memberikan arah terhadap semua komponen pembelajaran untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Yang keempat adalah implikasi teori konstruktivistik. Dalam pembelajaran adalah pembelajaran lebih mendekatkan kepada pembelajaran peserta didik dibandingkan bagaimana guru dalam mengajar. Peserta didik dipandang sebagai pemikir yang nantinya akan dapat memunculkan teori-teori tentang dirinya. Upaya dalam menghadapi perbedaan di setiap karakteristik individu-individu adalah dengan cara mengenali dulu bagaimana karakteristik setiap individu-individu. Karena di setiap individu-individu mempunyai perbedaan dalam menyelesaikan masalah. Jadi, jika kita sudah mengetahui karakteristiknya, maka langkah selanjutnya adalah dengan cara melakukan pengajaran pada setiap individu-individu dengan cara berbeda-beda, sesuai dengan karakteristik mereka sendiri. Dan dengan itu, mereka akan mampu menyesuaikan apa saja yang harus mereka lakukan saat ingin menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah peran guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik tidak hanya tahu tentang materi yang akan diajarkan, akan tetapi ia pun harus memiliki kepribadian yang kuat yang menjadikannya sebagai panutan bagi para siswanya. Hal ini penting karena sebagai seorang pendidik, guru tidak hanya mengerjakan siswanya untuk mengetahui beberapa hal. Guru juga harus melatih keterampilan, sikap, dan mental anak didik. Penanaman keterampilan, sikap, dan mental ini tidak bisa sekadar asal tahu saja, tetapi harus dikuasai dengan praktikan siswa dalam kehidupan sehari-harinya. Mendidik adalah menanamkan nilai yang terkandung dalam setiap materi yang disampaikan kepada anak. Penanaman nilai ini akan lebih efektif apabila dibarengi dengan teladan yang baik dari gurunya yang akan dijadikan contoh bagi anak. Dengan demikian, diharapkan siswa dapat menghayati nilai-nilai tersebut dan menjadikan bagian dari kehidupan siswa itu sendiri.
Baiklah, selanjutnya peran guru sebagai pengajar. Peran guru sebagai pengajar kadang diartikan sebagai menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam posisi ini, guru aktif menempatkan dirinya sebagai pelaku imposisi, yaitu menuangkan materi ajar kepada siswa. Sedangkan di lain pihak, siswa secara pasif menerima pelajaran yang diberikan tersebut sehingga proses pengajaran bersifat monoton. Padahal, peran guru sebagai pengajar bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi masih banyak kegiatan lain yang harus dilakukan guru agar proses pengajaran mencapai tujuan dengan efektif dan efisien. Mengajar merupakan kegiatan yang dilakukan secara sengaja dalam upaya memberikan kemungkinan bagi siswa melakukan proses belajar sesuai dengan rencana yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan pengajaran. Jadi tugas guru sebagai pengajar adalah bagaimana caranya agar siswa belajar. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.